Ya, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam saya ucapkan kepada semua pendengar dan peserta dari Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Salam Maranatha, apa kabar Anda di dalam Tuhan? Saya doakan dan saya berharap Anda dalam kondisi bukan hanya baik, namun dalam kondisi diberkati. Super. Karena sungguh di dalam Tuhan setiap orang yang percaya kepadanya memiliki janji-janji yang luar biasa. Apalagi orang yang berjalan dalam kehidupan bersama dengan Tuhan memiliki keindahan yang luar biasa dalam Tuhan. Oke. Dan Anda masih bersama dengan saya, Dr. Steven Einstein Liao. Ini adalah acara Mutiara Kebenaran. Sebuah acara yang kira-kira 1 jam ke depan. Biasanya kita tidak sampai 1 jam, biasanya tergantung materi, ada yang panjang, ada yang pendek, 40 sampai 60 menit. Tapi kita biasa berkata 1 jam. Jadi dalam waktu kira-kira 1 jam kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Biasanya satu pasal, tapi sekali lagi pasal Alkitab ada pasal yang panjang sekali, ada pasal yang pendek. Jadi kadang-kadang kita menggabungkan 2 atau lebih pasal, dan kadang-kadang kita memecah satu pasal menjadi beberapa bagian. Namun biasanya satu pasal ada cukup ayat, misalnya 20-an, 30-an ayat, untuk kita bahas dalam satu sesi. Dan bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, maka kita akan membuka Alkitab di Yosua. Yosua pasalnya yang ke-20, dan kalau Anda lihat Yosua pasal 20 ada 9 ayat. 9 ayat sepertinya cukup pendek. Jadi kita akan menggabungkan pembahasan hari ini 2 pasal menjadi satu, yaitu pasal 20 dan pasal 21. Oke, kalau Anda tertarik untuk mendapatkan mutiara kebenaran sesi-sesi sebelumnya, Anda bisa, tergantung Anda mendengarkan ini dari mana. Mungkin Anda mendengarkan dari radio. Kalau Anda mendengarkan dari radio, maka Anda tidak bisa putar balik ya. Tapi Anda bisa mendapatkan rekaman Mutiara Kebenaran dari kami, dari Grace International Theological Seminary yang bertempat di Jakarta di Sunter. Anda bisa menghubungi kami di website kami, di email kami. Anda bisa search di situ Grace Ministry, GRAPHE Ministry. Atau Anda bisa mencari seri Mutiara Kebenaran di podcast. Ada podcast di Anchor, di Spotify, biasanya ada di podcast tertentu. Oke, coba kita buka Yosua pasal 20 dan kita akan membahasnya hari ini. Sebelum kita langsung masuk ke dalam teks, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan dan tuntunan Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau adalah pencipta kami, Engkau adalah penyelamat kami, Engkau adalah Bapa kami. Tuhan, Engkau begitu baik. Dan sebagaimana Engkau katakan, bahwa kami, bapa-bapa di dunia saja, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak kami. Apalagi Engkau, Bapa yang maha baik, akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang memintanya. Tuhan, pada saat inilah kami meminta kerja Roh Kudus untuk hadir pada waktu ini dalam pikiran kami, dalam hati kami ketika kami membahas firman-Mu ini. Dan Tuhan, hamba berdoa walaupun hamba berjauhan dengan para pendengar, baik dalam lokasi maupun dalam waktu Tuhan. Namun hamba berdoa agar Roh Kudus mau memakai penjelasan yang hamba sampaikan, memakai firman-Mu yang lebih tajam daripada pedang bermata dua untuk menghasilkan sesuatu dalam hidup orang-orang yang mendengarkan ini. Jangan biarkan ada pendengar Tuhan yang menolak firman-Mu, yang mengesampingkan firman-Mu, tapi biarlah para pendengar sekalian semuanya bisa diubah sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan membaca. Kalau Anda punya Alkitab, silakan buka bersama dengan saya
Kalau Anda sedang mendengarkannya di rumah, di kamar, atau di tempat di mana Anda bisa membuka Alkitab. Kalau Anda sedang menyetir, ya Anda dengarkan dengan baik saja. Saya akan membacakan pertama-tama kita melihat 9 ayat pertama dari, jadi kita selesaikan pasal 20 intinya. Ada 9 ayat di sini, kita akan baca semuanya. Judulnya adalah kota-kota perlindungan. Oke, sebentar ya. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaat untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedesh di Galilea di pegunungan Naftali, dan Shikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Baik, dan kita melihat di sini pasal ini melanjutkan, atau boleh dibilang bukan hanya sekedar melanjutkan, namun juga memberikan suatu konklusi, suatu kesimpulan kepada pasal-pasal 15 sampai 19, yaitu, atau bahkan 14 sampai dengan 19, yaitu ketika orang Israel sudah selesai menaklukkan pasukan-pasukan yang besar-besar di daerah Kanaan. Akhirnya mereka membuang undi, membagi daerah di antara suku-suku Israel. Dan Yehuda mendapat bagiannya, salah satu bagian terbesar. Kemudian Efraim juga mendapat bagian, salah satu yang terbesar. Ada Manasye, dan akhirnya semua suku satu persatu mendapat bagiannya. Dan setelah semua suku dapat bagiannya dengan kota-kotanya, maka Tuhan mengingatkan Yosua tentang masalah kota-kota perlindungan. Di ayat 2 Tuhan berfirman, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan. Dan apa yang dimaksud dengan kota-kota perlindungan ini sebenarnya sudah disinggung di banyak perikop yang lain. Misalnya, dia sudah disinggung di Kejadian pasalnya yang Keluaran ya. Keluaran pasalnya yang ke-20. Coba saya cari dulu, 21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, di mana Tuhan berkata, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Nah, tempat kemana ia dapat lari di sini belum dijelaskan di kitab Keluaran, namun akan dijelaskan di kitab Bilangan, yaitu Bilangan pasalnya yang ke-35 di situ. Nah, Bilangan 35 seluruh pasal itu, tapi terutama dari ayat 9 sampai dengan ayat 34 ada kota-kota perlindungan. Jadi orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja, dia bisa mendapatkan tempat perlindungan, yaitu kota-kota perlindungan. Dan di Bilangan pasal 35 diperjelas di sini secara mendetil apa yang harus dilakukan, bahkan jaraknya berapa dari kota dan lain sebagainya. Itu harus diurus gitu ya. Dan kita
prinsip ini diingatkan lagi bukan hanya di kitab Bilangan, tetapi juga di Ulangan. Ulangan pasal 19. Jadi sesaat sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, di kitab Ulangan pasal 19, Tuhan mengingatkan tentang kota-kota perlindungan. Dan kemudian di Yosua 20 di sini kita melihat realisasinya. Jadi apa yang sudah dikonsepkan di Keluaran pasal 21 tentang hukum, ya, kemudian diatur di dalam Bilangan pasal 35 tentang kota perlindungan, diingatkan kembali oleh Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 19, digenapi atau dilakukan atau diaplikasikan, dilaksanakan di dalam Yosua pasalnya yang ke-20 ini. Dan ada beberapa hal, ada banyak hal yang bisa dipelajari. Sebagian dari yang kita bicarakan ini sudah kita bahas di berbagai pasal yang tadi saya sebutkan. Kalau Anda ingat, kalau Anda ikut Mutiara Kebenaran, misalnya dari kitab Keluaran, kemudian kitab Bilangan, kemudian kitab Ulangan, kita sudah ada membahas berbagai prinsip di balik kota-kota perlindungan ini, namun adalah hal yang baik untuk mengulang sebagiannya lagi, dan juga kita akan memberikan penekanan-penekanan tertentu ketika ini dilaksanakan di sini. Yang pertama, kita kembali mengingat bahwa ternyata Tuhan sangat peduli bahwa keadilan ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Keadilan ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Jadi ini adalah salah satu tugas pemerintah sebenarnya, dan walaupun Israel pada waktu itu tidak punya pemerintah dalam pengertian yang seperti hari ini, katakanlah suatu monarki atau suatu republik atau suatu demokrasi. Tidak, banyak orang atau banyak teolog melihat bahwa Israel memiliki bentuk pemerintahan teokrasi, mereka dipimpin langsung oleh Tuhan. Tetapi masyarakat ya tetap bertanggung jawab, ya masyarakat menjadi pemimpinnya di situ. Jadi benar-benar semacam mau dibilang anarki, bukan anarki karena itu teokrasi. Artinya seluruh masyarakat jadi bertanggung jawab. Tetapi kita bisa menerapkan hal yang sama kepada bentuk pemerintahan yang ada pada kita hari ini. Katakanlah di Indonesia kita menganut demokrasi. Ya, banyak negara punya demokrasi hari ini. Rata-rata hampir semua negara punya demokrasi. Namun kita harus selalu mengingat bahwa tujuan utama dari pemerintah adalah untuk menegakkan keadilan. Itu yang diajarkan juga oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-13. Paulus dengan sangat tegas mengatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah. Dan Paulus bilang tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ya, bukan untuk menakut-nakutin warganya, bukan untuk menganiaya warganya, tapi untuk apa? Dikatakan situ untuk membalas kejahatan. Jadi pemerintah punya tanggung jawab untuk membalas kejahatan, dan sekali lagi prinsip ini sangat penting. Tuhan ingin keadilan ditegakkan dengan tepat, dan bagian dari menegakkan keadilan itu adalah untuk kita bisa mengukur atau kita bisa memperhatikan dan membeda-bedakan motivasi seseorang. Jadi dalam kasus misalnya seseorang membunuh orang yang lain, rupanya Tuhan membedakan. Kalau seseorang membunuh seseorang karena dia benci, karena disengaja, karena dia sudah bikin rencana sebelumnya, ya dia sudah pikirkan sebelumnya, ya, maka itu orang itu harus dihukum mati. Itu adalah perbuatan yang sangat keji sesuai dengan prinsip di Kejadian pasal 9. Tuhan berkata bahwa barang siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Dan sangat-sangat sayang sekali bahwa banyak sekali negara di dunia sekarang yang sudah melupakan prinsip yang sangat penting ini. Atas nama kemanusiaan katanya, atas nama belas kasihan, sesuatu yang sangat-sangat salah sebenarnya. Karena apa? Karena seolah-olah manusia lebih mengasihi daripada Tuhan gitu. Padahal Tuhan jauh lebih tahu sifat manusia, jauh lebih tahu nature manusia, dan Tuhan bilang orang yang membunuh manusia lain dengan sengaja dia harus dibunuh. Dan banyak sekali negara yang tidak melakukan itu lagi, sehingga pembunuh-pembunuh setelah dihukum hanya sekian lama saja, ya mungkin kadang-kadang ada yang dihukum hanya beberapa tahun saja, maka mereka dibebaskan, dan hasilnya adalah tragedi. Banyak di antara mereka yang membunuh lagi, banyak di antara mereka yang menyerang, bahkan menyerang polisi, menyerang warga lain, dan lain sebagainya. Ada juga pembunuh yang dikasih hukuman seumur hidup, penjara seumur hidup. Tetapi saudara kasih Tuhan, mereka di situ tetap menjadi resiko terhadap narapidana lain, dan mereka menghabiskan uang negara. Ya, mereka
memakan uang pajak tentunya karena dia harus dibiayain dan lain sebagainya. Jadi di satu sisi Tuhan berkata bahwa orang yang membunuh manusia dengan sengaja itu harus dihukum mati. Dan di sisi lain Tuhan harus ingin juga agar keadilan ditegakkan, bahwa kalau ada orang yang secara tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain, jadi bukan kematian yang disengaja. Kalau di dalam bahasa Inggris dibedakan, membunuh orang dengan sengaja itu disebut murder dalam bahasa Inggris, sedangkan membunuh orang dengan tidak sengaja atau tidak sengaja mematikan orang, dan itu bisa karena berbagai hal, bisa seperti yang dikasih contoh dalam Alkitab sendiri, misalnya ada dua orang menebang pohon di hutan, kemudian mata kapak yang satu lepas, kena yang lain, dia mati. Pokoknya segala macam, mungkin karena keteledoran, mungkin karena kecelakaan dan lain sebagainya, mengakibatkan orang lain mati, maka dia tidak pantas dihukum mati. Itu adalah kecelakaan atau mungkin keteledoran. Dia tidak pantas dihukum mati, saudara kasih Tuhan. Dan ini juga hal yang penting sekali, di mana hari ini kita melihat ya, keadilan diputarbalikkan. Ada orang-orang yang tidak melakukan kejahatan malah dihukum, misalnya tidak melakukan kejahatan, misalnya mengatakan kebenaran, ya lalu dihukum. Di negara-negara Barat, kalau orang mengatakan bahwa homoseksualitas itu dosa, wah bisa dikenakan hate crime katanya. Wah, kamu membenci ini, kamu hate crime, kamu mengatakan homoseksualitas dosa. Padahal sudah kasih Tuhan, mestinya kita melihat apakah dia mengatakan itu karena dia membenci orang homoseksual atau karena justru dia mengasihi mereka. Nah, pemerintah tidak mau tahu, karena apa? Mereka dikontrol oleh kaum LGBT, mereka dikontrol oleh kejahatan, dan tempat di mana ada keadilan, di situ justru ada ketidakadilan, sebagaimana yang disesalkan oleh Salomo sendiri. Padahal banyak orang-orang Kristen, pengkhotbah-pengkhotbah yang menegur dosa homoseksualitas, menegur dosa apalagi semua yang lain, melakukan itu atas dasar kasih. Sebenarnya kita mengasihi mereka, tapi mereka malah mengatakan itu benci. Tidak. Jadi kita melihat ya, kacau sekali. Mestinya kita justru melihat motivasi seseorang apa. Dan bagi orang yang secara tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain, motivasi dia tidak mau membunuh orang itu. Maka ada kota-kota perlindungan di sini. Katanya dia boleh lari ke kota perlindungan itu supaya dia bisa lari dari penuntut tebusan darah di sini ya. Nah, penuntut tebusan darah di sini dalam bahasa aslinya adalah Goel. Nah, Goel ini sangat menarik. Karena Goel ini bisa juga disebut penebus keluarga karena Goel ini banyak fungsinya, saudara. Goel ini semacam orang atau keluarga Anda yang menjamin hak-hak Anda, keluarga Anda yang membela Anda lah, begitu. Jadi kalau misalnya seseorang jatuh miskin lalu dia harus dijual ya, karena zaman itu kalau orang bangkrut dan jatuh miskin ya tidak masuk penjara, tapi dia dijual jadi budak, begitu. Dia bekerja dan kalau dia punya seorang Goel, seorang penebus, Goel itu bisa menebus dia kembali, bisa membeli dia. Itu fungsi Goel. Tapi rupanya fungsi Goel juga ada di sini yang lain, yaitu apa? Yaitu dia menuntut. Ya, kalau misalnya saudaranya mati, dia bisa menuntut keadilan. Nah, kita harus ingat bahwa di zaman Israel dulu tidak ada namanya polisi. Gitu. Jadi keluarganya harus menuntut keadilan. Siapa yang membunuh dia? Nah, coba kita tangkap orangnya, kita hadapkan kepada jemaah, kita hadapkan kepada tua-tua, kita hadapkan kepada umum, diselidiki, benar nggak orang ini adalah seorang pembunuh, begitu. Tetapi bagi seorang yang tidak sengaja menyebabkan kematian sesamanya, dia bisa lari ke salah satu kota ini sebelum dia jatuh ke tangan Goel ini. Karena kalau dia jatuh ke tangan Goel ini, bisa jadi si Goel ini menuntut balas, gitu. Padahal orang ini tidak pantas untuk dihukum mati. Dan akhirnya mereka menetapkan 6 kota sebagaimana yang Tuhan instruksikan. 6 kota mereka pilih, nah itu ada di ayat yang ke-7 ya sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi 6 kota ini rupanya disebar. 3 di sebelah timur Sungai Yordan, 3 di sebelah barat Sungai Yordan. Dan kalau Anda melihat di peta nama-nama kota ini, maka Anda akan mendapatkan kota-kota ini tersebar secara cukup merata. Jadi ada yang sebelah utara, ada yang sebelah tengah, dan ada yang sebelah selatan. Dan tujuannya tentunya adalah supaya kota-kota ini bisa diakses oleh orang Israel dimanapun. Percuma kalau ada kota-kota perlindungan, tapi rupanya terlalu jauh. Oleh karena itu, kota-kota ini disebar dengan strategis
supaya bisa dijangkau. Dan kita melihat bahwa Tuhan berkata bahwa kalau nanti Tuhan menambahkan lagi wilayah Israel, maka mereka harus menambah lagi kota-kota itu. Bisa jadi 9, bisa jadi 12. Dan kota-kota ini adalah, pertama yang di sebelah barat dulu, Kedesh di Galilea di pegunungan Naftali, ini yang bagian utara. Sikem di pegunungan Efraim, ini di tengah-tengah Israel. Kemudian Kiryat Arba, Hebron di Yehuda, itu di bagian selatan. Kita masih ingat Kiryat Arba ini adalah tempatnya si Kaleb, ya, Kaleb yang mendapatkannya. Kemudian di sebelah timur Sungai Yordan, maka ada Bezer. Bezer di dataran tinggi dari suku Ruben. Kemudian ada Ramot di Gilead dan ada Golan di Basan. Dan itu adalah kota-kota yang ditentukan. Dan saudara yang kasih Tuhan, kalau misalnya seseorang harus lari ke kota ini, maka dia tidak langsung juga. Kasus dia harus didengar, ayat 6 dikatakan, ia harus tetap tinggal di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili. Karena tidak diperbolehkan juga orang yang sebenarnya mau membunuh saudaranya, orang yang sebenarnya mau mematikan saudaranya, lalu dia pura-pura kecelakaan, lalu dia lari ke kota ini. Maka seharusnya dengan dengan penyelidikan yang seksama, itu akan terlihat bahwa ternyata ini orang bohong gitu. Dan yang mengadili dia haruslah siapa? Haruslah tua-tua, ya, tua-tua dari rapat jemaat dikatakan itu. Jadi Tuhan menginginkan supaya orang-orang Israel mampu untuk mengadili sesamanya. Nah, oleh karena itu ada beberapa sistem pengadilan di dunia ini. Kalau Indonesia, kita menganut sistem yang mungkin kita warisi dari Belanda, ya, sehingga ada panel hakim biasanya. Tetapi kalau di Amerika, dia memakai sistem Anglo-Saxon. Sistem Anglo-Saxon, kalau Anda pernah menonton film-film, ya, mungkin Anda sering ya, menonton film-film dari Amerika, sistem pengadilan mereka biasanya keputusan bersalah atau tidak ditentukan oleh juri, saudara. Jadi juri itu siapa? Juri itu adalah sesama warga negara yang direkrut untuk menjadi dewan juri, ya. Jadi itu adalah suatu konsep yang bagus juga. Dan kalau misalnya terbukti bahwa dia memang tidak bersalah pembunuhan berencana, melainkan tidak sengaja, maka dia boleh tinggal di kota itu. Dan dia harus tetap tinggal di kota itu. Dia tidak boleh keluar begitu. Jadi walaupun dia tidak mau sengaja mematikan orang, namun mungkin karena ketidakhati-hatian dia, mungkin karena keteledoran dia, tetap ada nyawa yang hilang. Oleh karena itu, ya, harga yang harus dibayar adalah dia kehilangan sebagian kebebasan dia. Dia boleh tinggal di kota itu, ya. Jadi bebas, tapi dia tidak boleh keluar dari kota itu. Kalau dia keluar dari kota itu dan bertemu dengan penuntut darah, maka penuntut darah tidak salah kalau misalnya menyeret dia dan menghukum dia begitu. Dan sampai kapan? Sampai imam besar mati, katanya di sini, ya. Jadi kenapa begitu? Kenapa sampai imam besar mati? Ya, mungkin ya, setiap imam besar itu dianggap semacam ingat, imam besar ini posisi yang sangat penting di Israel. Suatu posisi yang dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, dan diurapi di hadapan Tuhan. Dan ketika satu imam besar beralih ke imam besar yang lain, itu bagaikan suatu pergantian zaman, gitu. Pergantian zaman, dan bisa jadi konsepnya adalah bahwa dengan matinya imam besar berganti zaman, maka ada semacam amnesti, semacam pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah. Dan biasanya memang ada konsep seperti itu. Kalau di banyak negara, presiden atau Perdana Menteri bahkan punya hak untuk memberikan gerasi, gitu ya. Tapi di sini orang yang bersalah ini bersalah karena tidak sengaja tadi, ya. Kalau yang bersalah sengaja harus tetap dibunuh. Tapi orang yang bersalah dengan tidak sengaja ini, kalau imam besar mati, maka dia seperti diampuni dan dia boleh balik lagi ke rumahnya. Nah, selain kita tadi membahas dari berbagai aspek, kita bisa juga melihat bahwa kota-kota perlindungan ini dengan indah sebenarnya menggambarkan tentang Yesus Kristus. Dengan indah menggambarkan Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah tempat perlindungan kita. Jadi ini adalah kota-kota perlindungan, ya, di mana ada penuntut darah, ada orang yang menuntut darah, dan kita memang bersalah, saudara Tuhan. Kita adalah pembunuh. Nah, mungkin Anda berkata, kita membunuh siapa? Kita membunuh siapa? Jawabannya adalah kita membunuh Yesus Kristus. Oh, Anda bilang, kita membunuh Yesus Kristus. Benar. Kenapa Yesus Kristus mati di kayu salib? Karena kita
berdosa gitu. Jadi karena kita berdosa, maka sebenarnya kitalah yang membunuh Yesus Kristus. Nah, tapi kita membunuh Yesus Kristus mungkin bukan dengan sengaja, saudara Tuhan, tapi dengan tidak sengaja. Dengan kita berbuat dosa itu, kita membunuh tanpa pengetahuan. Ini yang Petrus katakan juga kepada orang-orang Yahudi di Kisah Rasul. Coba kita buka sedikit Kisah Rasul pasalnya yang ketiga. Dan Petrus menuduh mereka di ayat yang ke-15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Ya, kamu terbunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Nah, perhatikan ayat 17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Jadi kamu melakukannya karena ketidaktahuan. Perhatikan di sini. Dan bukan hanya orang Yahudi, tapi kita semua. Karena Yesus mati bukan hanya untuk dosa orang Yahudi. Ada sebagian orang Kristen yang salah, menyalahkan orang Yahudi saja untuk kematian Yesus. Padahal baik Yahudi maupun non-Yahudi sama-sama salah. Orang Yahudi salah, orang non-Yahudi salah nggak? Oh salah, karena yang akhirnya membunuh Yesus kan sebenarnya Romawi. Ya bukan Yahudi secara langsung. Jadi salah kalau misalnya kita mempersalahkan Yahudi, apalagi menjadikan itu alasan untuk membenci orang Yahudi, antisemitisme dan lain sebagainya. Itu adalah suatu kesalahan besar. Sebenarnya semua kita bertanggung jawab atas kematian Yesus Kristus. Yahudi bertanggung jawab, non-Yahudi juga. Waktu itu Romawi, diwakili orang Romawi. Pilatuslah yang akhirnya memberikan Pilatuslah yang menyuruh prajurit, adalah tombak Romawi, adalah salib Romawi, adalah paku Romawi yang membunuh Yesus di atas kayu salib itu. Jadi, dan itu semua sebenarnya adalah karena dosa kita. Jadi kita semua ada ikut ambil bagian untuk membunuh Yesus Kristus, menyalibkan Yesus Kristus. Walaupun dalam ketidaktahuan. Sehingga ya kita apa? Ya kita sebenarnya sangat jelas sekali paralelnya di sini ya. Kita kalau untuk bisa mendapatkan keselamatan, kita harus lari kepada kota perlindungan kita. Lari kepada kota perlindungan kita. Dan kota perlindungan kita itu apa, saudara-saudara? Kota perlindungan kita tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri juga. Begitu, karena kota-kota perlindungan ini menggambarkan Yesus Kristus. Coba kita buka Ibrani 6 ayat 18. Ibrani 6 ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan. Ya, kita mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi Yesus Kristus adalah perlindungan itu. Dan saudara yang kasih Tuhan, kota-kota perlindungan ini sengaja Tuhan taruh, tadi saya sudah bahas, di tempat yang strategis supaya gampang dijangkau. Siapapun bisa menjangkau kota-kota itu. Dan Yesus Kristus sangat mudah dijangkau. Di dalam Roma pasal 10 Paulus berkata, kita tidak perlu naik ke sorga untuk mendatangkan Yesus. Kita tidak perlu menyeberang lautan. Kita tidak perlu turun ke tempat paling bawah di bumi. Namun Tuhan Yesus bisa diakses. Tuhan Yesus bisa didapatkan hanya dengan berseru kepada Dia. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya. Jadi suatu kota perlindungan, suatu tempat perlindungan yang ideal, yang benar-benar luar biasa. Dan kota perlindungan ini dibuka untuk semua orang. Dan kita melihat bahwa dikatakan lagi bahwa kalau orang berlindung di kota itu, dia harus tinggal di kota itu. Itu kan ininya, aturan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi orang yang lari ke kota perlindungan, dia harus tinggal di kota perlindungan tersebut. Dia tidak boleh keluar. Demikian juga kalau kita datang kepada Yesus, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita tidak boleh keluar dari Kristus. Dan orang yang keluar dari Kristus, dia harus menanggung resikonya sendiri, saudara kasih Tuhan. Dan tadi kita bilang ketika kita pertama percaya kepada Yesus, kita bagaikan telah ikut menyalibkan Yesus dalam ketidaktahuan kita. Namun orang yang keluar dari Yesus, orang yang murtad, ya di dalam Ibrani dikatakan, kalau kita sengaja berbuat dosa sesudah kita memiliki pengetahuan akan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Dalam Ibrani pasal 10 dikatakan di situ. Dan orang yang murtad di dalam Ibrani pasal 6 dikatakan itu ibarat menyalibkan Yesus yang kedua kali. Dan kali ini bukan lagi karena ketidaktahuan, namun dengan sengaja. Dan pembunuhan yang sengaja, seperti gambarannya di sini, adalah sesuatu yang tidak bisa, Anda tidak bisa berlindung di kota perlindungan lagi. Karena Anda bukan karena ketidaktahuan, tapi karena sengaja Anda melakukannya dengan sengaja.
Dan kita melihat di sini bahwa sesuatu yang bisa membebaskan kita adalah kematian imam besar. Dan imam besar kita memang sudah mati untuk kita, jadi bisa membebaskan kita dari hukuman dosa, gitu ya. Oke, baik. Jadi itu adalah suatu gambaran yang sangat indah sekali tentang Yesus Kristus dari kota-kota perlindungan ini. Sekarang kita masuk ke dalam Yosua pasal yang ke-21. Di sini kita bicara mengenai kota-kota orang Lewi. Coba kita baca terlebih dahulu. Coba bagaimana kita membaginya di sini. Yosua pasal yang ke-21. Baik, kita baca ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dahulu. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel, dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan demikian: Tuhan telah memerintahkan dengan perantaran Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Oke, jadi terakhir sekali, sesudah semua suku yang lain mendapatkan wilayah mereka, maka giliran orang Lewi. Dan orang Lewi ini spesial. Orang Lewi tidak mendapatkan suatu porsi tanah seperti wilayah-wilayah lain, tidak punya provinsi mereka sendiri. Namun orang Lewi akan disebar di antara berbagai kota, berbagai suku Israel. Ini menggenapi nubuat Yakub juga di dalam Kejadian. Saya sudah sering singgung bahwa karena leluhur mereka Lewi melakukan suatu kesalahan, Yakub bernubuat bahwa Lewi akan diserahkan di antara orang-orang Israel. Tetapi karena leluhur mereka juga berbuat kebenaran, yaitu di zamannya Musa dan Harun, suku Lewi yang berpihak kepada Tuhan dalam insiden lembu emas, maka mereka juga penyebaran mereka atau penyerahan mereka malah diubah menjadi suatu hal yang positif. Mereka malah diangkat tinggi. Suku Lewi menjadi suku yang mengajar firman Tuhan. Ya, jadi dan Tuhan sengaja tidak kasih mereka satu provinsi tersendiri, satu wilayah tersendiri, karena Tuhan berkata, akulah milik pusaka mereka. Akulah milik pusaka mereka. Dan hari ini kita tidak ada suku Lewi, tapi suku Lewi bisa dianggap semacam suku yang khusus melayani Tuhan. Dari mereka lah imam-imam, dan juga yang bukan imam tapi suku Lewi, mereka punya tugas juga, punya tugas di kemah suci yang membantu imam. Kemudian mereka punya tugas untuk mengajarkan hukum Tuhan di berbagai kota. Jadi ini adalah suku yang melayani Tuhan. Dan kita bisa belajar banyak tentang melayani Tuhan dari suku Lewi dan bagaimana Tuhan bertindak terhadap mereka, begini ya. Jadi pertama kita melihat bagaimana suku Lewi tidak mendapatkan tanah, dan ini benar kalau seseorang ingin melayani Tuhan, kalau seseorang ingin menjadi gembala sidang, seseorang ingin menjadi pengkhotbah, ingin menjadi penginjil, maka tidak lagi mestinya tujuan hidup ini adalah untuk misalnya mencari uang, gitu. Tidak. Ya. Tujuan hidup ini bukan lagi untuk menjadi orang yang kaya raya, tidak. Melainkan suku Lewi, seperti suku Lewi, mereka tidak dapat tanah, tapi Tuhan bilang, akulah warisan mereka, akulah milik pusaka mereka. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus 9, Paulus memberikan prinsip, ya, 1 Korintus pasal 9, saya bacakan di sini. 1 Korintus pasal 9, ayatnya yang ke-14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi bukan kita berpikir bagaimana menjadi orang yang kaya raya dan lain sebagainya. Bukan, pelayanan bukan untuk itu. Dan juga kalau kita berfokus, ya, kita tidak mencabangkan pikiran, ya, wah saya harus misalnya sambil ini saya buka pabrik, buka toko dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan bahas sedikit banyak tentang itu. Apakah boleh hamba Tuhan misalnya ada usaha-usaha kecil sampingan gitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, tapi di dalam Yosua di sini, Yosua pasal 21, suku Lewi akhirnya sampai pada giliran mereka. Nah, mereka tidak dapat tanah, memang tidak dapat provinsi mereka sendiri, tapi tentu mereka harus tinggal di suatu tempat dong. Nggak mungkin juga nggak dapat tanah lalu tinggal di pohon gitu kan. Jadi solusinya adalah
harus ada kota-kota yang akhirnya diberikan pada orang-orang Lewi. Jadi orang-orang Lewi akan tinggal bersama-sama dengan suku-suku itu, suku-suku yang lain di kota-kota yang dibagikan kepada orang Lewi juga di sini. Dan kita bisa membaca, ya saya akan bacakan, atau sebelum saya bacakan, kita lihat di sini. Jadi ini memberikan suatu hal juga ya. Jadi bisa ada dua ekstrim yang salah dalam pandangan mengenai hamba Tuhan, gitu ya. Ada dua ekstrim yang salah. Yang nomor satu adalah pandangan bahwa hamba Tuhan itu harus, atau bukan harus lah, tapi hamba Tuhan itu wajar begitu menjadi super kaya. Ada hamba-hamba Tuhan seperti itu. Ya, biasanya dari kalangan tertentu yang semua perpuluhan dia sikat gitu kan, dia ambil lalu menjadi kaya raya, bahkan sangat kaya sekali. Ada yang tidak jarang yang keliling dunia naik jet ya, ada yang punya jet pribadi, ada yang kalau naik pesawat selalu first class gitu kan. Dan biasanya ini adalah hamba Tuhan yang mengkhotbahkan Injil kemakmuran atau prosperity gospel. Kalau di luar negeri misalnya Benny Hinn, Kenneth Copeland, banyak nama-nama seperti itu, menjanjikan kesehatan, menjanjikan makmur, ya, suruh orang kirim uang pada dia dan sebagainya. Orang-orang yang kaya raya, dan ini adalah suatu pandangan ekstrim bahwa hamba Tuhan kaya raya begitu. Tapi ada pandangan ekstrim yang lain lagi bahwa hamba Tuhan harus miskin, tidak boleh punya apa-apa. Hamba Tuhan ya harus kesusahan kalau bukan hamba Tuhan. Ini juga salah. Jadi dua-duanya salah sebenarnya Tuhan. Ya, Tuhan tidak ingin hamba-hambanya kemiskinan dan kekurangan juga. Bahkan Tuhan menyuruh di dalam perjanjian baru bahwa jemaat, orang-orang yang sudah lahir baru harus mengasihi hamba Tuhan. Bahkan di dalam Galatia pasal 6 dikatakan bahwa orang yang telah menerima pengajaran rohani wajib untuk membagikan hal-hal materi kepada yang mengajar dia secara rohani. Tuhan ingin, atau Tuhan akan take care, Tuhan ingin untuk memelihara hamba-hambanya. Demikian juga orang-orang Lewi di sini. Mereka tidak dapat tanah, tapi Tuhan pelihara mereka. Tuhan pelihara mereka dengan bagaimana? Ya, salah satunya di sini dengan cara memberikan kepada mereka kota-kota. Jadi walaupun tidak ada wilayah provinsi sendiri, tapi kota-kota tertentu ditentukan untuk orang Lewi supaya mereka bisa tinggal di sana. Dan bukan hanya kota, tapi juga tanah-tanah penggembalaan. Ya, tanah-tanah penggembalaannya. Kemudian ya, tidak dibahas di pasal ini, tapi di pasal-pasal lain, orang Lewi juga mendapatkan persepuluhan dari 11 suku Israel yang lain di situ ya. Dan itu suatu prinsip yang baik. Hamba Tuhan ya seharusnya ya tidak kaya sampai terlalu kaya, tidak juga miskin ya. Tapi ya biasa-biasalah ya, dan bergumul ya bersama dengan jemaat. Bagusnya dengan sistem perpuluhan sebenarnya. Kalau kita misalnya hamba Tuhan hidup dari persepuluhan jemaat ya, dan bukan semua persepuluhan, kita mengikuti pola yang ditetapkan oleh Tuhan bagi orang Lewi, yaitu suku Lewi ditunjang oleh 11 suku yang lain, maka hamba Tuhan atau seorang gembala misalnya hidup dari 11 persepuluhan. Ya. Dan kalau misalnya sudah lebih dari 11 persepuluhan, maka itu bisa disalurkan ke kebutuhan gereja yang lain, kebutuhan penginjilan, atau mungkin nanti ada staf yang lain, atau ada gembala kedua nanti kalau gerejanya makin besar dan sebagainya. Dan itu semua adalah hal yang baik gitu. Jadi Tuhan memelihara ya, orang-orang yang melayani Dia, bukan menjadi kaya raya juga. Karena apa? Karena ya Tuhan tidak ingin juga bahwa hamba-hambanya itu istilahnya berfokus ya, memfokuskan diri kepada harta duniawi begitu. Tapi Tuhan akan pelihara, Tuhan akan memberkati hamba-hambanya, berkecukupan, berkelimpahan mungkin bahkan ya. Namun dia akan memakai uangnya dengan baik untuk Tuhan begitu. Nah, kita lihat lagi di sini. Ada kota-kota yang diberikan bersama dengan tanah-tanah penggembalaan di sini. Berarti adanya tanah penggembalaan berarti orang Lewi boleh diperbolehkan untuk menggembalakan juga. Jadi mereka tidak dapat tanah ini ya, tanah yang bisa mereka jadikan istilahnya tanah pusaka. Jadi untuk menabur, menuai, bertani, bercocok tanam. Tapi mereka dapat tanah penggembalaan. Berarti mereka ya
mereka boleh punya ya sedikit kambing, sedikit ya mungkin sedikit keledai ya, sedikit kambing domba, lembu sapi begitu ya. Nah, banyak orang bertanya, boleh nggak hamba Tuhan ya maksudnya melakukan sedikit-sedikit usaha sana sini. Nah, sebenarnya jawabannya sangat-sangat tergantung ya, sangat tergantung situasi. Yang paling penting adalah motivasi dari hamba Tuhan itu sendiri sebenarnya. Motivasi dari hamba Tuhan itu sendiri dan mungkin di masa-masa perjuangan, katakanlah kalau dia baru memulai satu jemaat, kalau misalnya dia masih dalam perjuangan ya, tentu ya sambil dia mengajar, sambil dia menginjil dan sebagainya, dia bisa seperti Paulus, dia membuat tenda ya, jadi dia berusaha ya seperti orang Lewi juga ya, orang Lewi punya tanah penggembalaan dan lain sebagainya. Tetapi saudara kasih Tuhan, sambil nanti gereja katakanlah sudah mulai mapan, sudah bisa menghidupi gembalanya, lain sebagainya. Lalu sekarang pertanyaannya mulai, apakah seorang gembala itu ya maukah dia mencabangkan hatinya, atau seorang hamba Tuhan, seorang penginjil mencabangkan hatinya melakukan katakanlah bisnis sekaligus melayani Tuhan ya. Jadi ini hal yang perlu dia tanya untuk dirinya sendiri, apakah yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang menyita waktunya, yang membuat dia lepas dari ini ya, lepas dari artinya tidak konsen begitu ya. Tapi ada juga misalnya katakanlah seorang hamba Tuhan dia punya misalnya dia punya tanah warisan, dia punya rumah warisan dijadikan rumah kos, lalu dia dapat uang kos, orang-orang ngekos di sana, ya itu bisa dibilang tidak menyita perhatian dia ya, artinya menyewakan kos-kosan kepada orang nggak masalah. Beda lagi kalau misalnya seorang hamba Tuhan dia menjadi sekaligus hamba Tuhan sekaligus direktur perusahaan mana begitu atau dia hamba Tuhan sekaligus dia menjadi misalnya jaga toko di mana begitu. Nah, ini beda lagi karena semua aktivitas itu sangat menyita waktu ya. Jadi kita melihat bahwa yang penting adalah hati seorang hamba Tuhan, bagaimana dia membalance ya panggilan dia gitu sebagai hamba Tuhan dan bagaimana dia melayani Tuhan di dalam jemaat dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita mau melihat kota-kota yang spesifik yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Lewi. Ayat 4, lalu keluarlah undian bagi kaum orang Kehat. Jadi sekedar mengingatkan, Lewi itu kan nama salah satu dari 12 anak Yakub, dan Lewi sendiri punya 3 orang anak, yaitu Kehat, kemudian Gerson, dan Merari. Jadi suku Lewi dibagi menjadi 3 puak, Kehat, Gerson, Merari. Dari antara 3 puak ini, Kehat adalah yang paling spesial karena dari Kehat lah ada Musa dan Harun. Itu jadi Musa dan Harun berasal dari Kehat. Jadi akhirnya Kehat yang biasanya mendapat posisi paling ini ya, paling terhormat begitu. Dan di sini undian keluar pertama bagi yang Kehat. Maka di antara orang Lewi, anak-anak Imam Harun, mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan, dan dari suku Manasye yang setengah itu. Jadi rupanya suku Kehat ini akhirnya dibagi 2 lagi. Kehat yang keturunan Harun, berarti yang imam semua. Jadi keturunan imam dapat 13 kota. Sedangkan Kehat yang bukan Harun, jadi Kehat yang lain yang bukan Harun, mendapat 10 kota dari Efraim, Dan, dan Manasye. Ayat 6, keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Asher, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Oke, jadi total ada berapa? 13 kota plus 10 kota, itu 23. Plus 13 lagi untuk Gerson, itu berarti 36. Plus 12 yang terakhir untuk Merari, jadi total 48 kota dengan tanah penggembalaannya yang tadi sudah kita bahas, bahwa berarti orang Lewi bisa memiliki sedikit katakanlah binatang penggembalaan dan lain sebagainya. Karena apa? Ya, pekerjaan Lewi kebanyakan berfokus di Silo waktu itu ya. Nanti belakangan akan ke Yerusalem, tapi untuk sementara di Silo. Tapi di Silo ini tentu mereka akan giliran aja. Biasanya ada rotasi, ada
ada waktunya bagi mereka, kapan giliran keluarga mana melayani di sana. Sementara itu di kota-kota mereka punya tugas untuk mengajar firman Tuhan dan lain sebagainya. Tentu mengajar juga tidak 24 jam, oleh karena itu mereka bisa punya sedikit tanah penggembalaan di sini. Oke, kemudian didetilkan dari 48 kota yang diberikan Tuhan kepada mereka, disebut nama-nama kotanya satu persatu di sini dari ayat 9 dan seterusnya kita akan baca. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut yang disebutkan namanya di sini. Kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat yang termasuk Bani Lewi, karena bagi mereka lah undian yang pertama, kepada mereka diberikan Kiryat Arba, itulah Hebron. Arba inilah bapak suku Enak di pegunungan Yehuda dan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. Oke, jadi ini semua ditentukan oleh undi. Jadi undi berarti dilepaskan kepada kehendak Tuhan gitu, supaya tidak ada yang protes. Dan undi jatuh ya Hebron di sini. Dan sebenarnya Hebron sudah diberikan kepada Kaleb. Jadi akhirnya mereka share daerah kotanya, orang Lewi bisa tinggal di sana, dan daerah pinggirannya itu Kaleb. Dan mungkin bagi banyak orang Indonesia tinggal di kota lebih enak ya, karena di Indonesia ini konsepnya kota itu kan ini maju ya, kota itu modern dan lain sebagainya. Tapi saya pernah beberapa waktu di Amerika, banyak orang di Amerika justru lebih suka daerah suburb atau daerah daerah pinggiran kota, karena malah tidak padat, malah lebih enak begitu. Dan kalau di Amerika di situ pembangunannya merata ya, jadi fasilitas di daerah suburb, di daerah pinggiran kota itu sama bagus dengan fasilitas di kota, malah jauh lebih clear polusinya, jauh lebih enak begitu ya. Jadi Kaleb bin Yefune memiliki daerah-daerah pinggiran, di daerah kotanya adalah diduduki oleh orang Yehuda yang lain, ya mungkin juga keturunan Kaleb dan juga orang-orang Lewi di situ. Ayat 13. Kepada anak-anak Imam Harun diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, dan tanah-tanah penggembalaan kota itu, Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yatir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Holon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ain dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yuta dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya, 9 kota dari kedua suku itu. Oke, plus yang dari Benyamin, dan dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya, Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Almon dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Ya, Anatot ini belakangan akan terkenal, karena Anatot terkenal sebagai kota imam. Salah satu imam yang terkenal berasal dari Anatot adalah Yeremia nanti ya. Jadi Yeremia masih dari keturunan imam di situ. Oke. Kemudian coba kita lihat lagi. Selanjutnya di ayat yang berapa sekarang? Ayat 19 ini. Seluruhnya kota-kota kepunyaan anak Harun, para imam itu ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Oke, itu yang 13 kota pertama dari suku Yehuda, Benyamin, dan Simeon. Kemudian ada 10 kota untuk keturunan Kehat yang non-imam. Jadi yang bukan keturunan Harun, tentu ada yang lain. Misalnya keturunan Musa. Musa kan Kehat juga ya. Kemudian saudara-saudaranya yang lain. Ayat 20. Kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat, mendapat kota-kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan untuk pembunuh dengan tanah-tanah penggembalaannya, di pegunungan Efraim, Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kibzaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Dan, LTK dengan tanah-tanah penggembalaannya, Gibeton dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Ta'anak dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 2 kota. Seluruhnya kota-kota itu ada 10 dengan tanah-tanah penggembalaannya, ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat. Oke, jadi Kehat
menjadi puak yang paling besar, paling utama dari antara anak-anak Lewi, karena ada tiga puak, Kehat, Gerson, dan Merari. Kehat yang paling prominent akhirnya. Kemudian Bani Gerson, di sini dari ayat 27, Bani Gerson dari kaum-kaum orang Lewi mendapat dari suku Manasye yang setengah lagi. Golan, kota perlindungan untuk pembunuh, di Basan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Beestera dengan tanah-tanah penggembalaannya, 2 kota. Dan dari suku Isakar, Kishon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dobrat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yarmut dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan En-Ganim dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Asher, Misal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Helkat dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Naftali, Kedesh kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamoddor dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kartan dengan tanah-tanah penggembalaannya, 3 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan orang Gerson. Menurut kaum-kaum mereka ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Oke, itu bagian Gerson. Dan saya tidak tahu apakah Anda menyadari atau tidak, dari 6 kota penggembalaan yang disebutkan di pasal 20, hampir semuanya, dan nanti belakangan kita akan lihat semuanya ternyata, karena kita belum selesai pasal 21 ya. Tapi nanti kalau kita selesaikan pasal 21, ternyata semuanya, 6-6-nya, selain kota perlindungan, menjadi juga kota orang Lewi. Wow, dan ini berdasarkan undi, saudara kasih Tuhan. Berarti ini adalah kehendak Tuhan. Dan ini sangat masuk akal, karena ingat, kota-kota perlindungan ini harus memiliki tua-tua atau orang-orang penduduk yang sangat bijaksana, karena mereka harus senantiasa menjadi juri, menjadi hakim. Mereka harus memeriksa perkara-perkara pembunuhan dan menentukan apakah orang ini berhak dilindungi di kota ini atau tidak, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu mereka harus sangat cocok lah istilahnya, sangat cocok. Akhirnya suku Lewi, ya itu masuk dalam suku Lewi, karena berarti kota itu ada suku Lewi di dalamnya. Selain ada orang-orang dari suku yang bersangkutan, ada orang Lewi juga. Berarti orang-orang Lewi kan dianggap orang-orang yang mengenal hukum Tuhan. Dan mengenal hukum Tuhan berarti bisa memberikan suatu keputusan yang lebih adil gitu. Dan itu benar. Jadi orang-orang yang belajar Alkitab, orang-orang yang mengenal hukum Tuhan dianggap bisa mengadili dengan lebih adil gitu. Dan itu sudah kita lihat ya. Tadi pertama Hebron adalah kota perlindungan, akhirnya menjadi kota Lewi. Kemudian yang kedua disebut itu Sikem, tadi di ayat 21, kota perlindungan, ya, juga kota Lewi. Kemudian ada Golan di ayat 27. Golan ini sebenarnya, ini ya, Golan itu yang di sebelah timur di sini, yang di sebelah timur. Jadi di pasal 20 ayat 8 di situ, Golan di Basan, dan ini juga kota perlindungan. Kemudian yang keempat tadi Kedesh, ya, Kedesh ini ada di sebelah barat, di sebelah barat Sungai Yordan di pasal 20 ayat 7 di situ. Jadi masih ada sisa 2 yang belum disebut, yaitu Ramot dan Bezer. Tapi akan disebut di sini. Ramot dan Bezer akan disebut. Kita lanjutkan masih di Yosua 21 ayat berapa? Ayat 33 sudah tadi kita ya. 13 kota, sekarang ayat 34. Kaum-kaum keturunan Merari, orang Lewi yang masih tinggal, mendapat dari suku Zebulon, Yokneam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Karta dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dimna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Nahalal dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Ruben, Bezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya. Nah, Bezer ini apa? Bezer ini itu tadi ya. Bezer yang tadi di pasal 28, suatu kota perlindungan di situ. Bezer tadi disebut di ayat 36 ya. Ayat 37, Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Gad, Ramot kota perlindungan untuk pembunuh. Jadi sudah disebut semua, sudah 6-6-nya. Di Gilead dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota itu ada 4. Seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, yakni yang masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada 12 kota.
Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota, ya, persis sesuai yang tadi kita hitung, dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah penggembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Oke, kemudian ada 3 ayat penutup, 3 ayat pendek namun sangat penting. Coba kita baca. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sangat cocok sekali kesimpulan atau penutup ini, karena dengan dibagikannya kota-kota ini kepada orang Lewi, maka semua suku Israel sudah mendapatkan milik pusaka seperti yang Tuhan janjikan. Dan di sini penulis kitab Yosua menggarisbawahi dan mengingatkan dan memberi penekanan bahwa semua yang Tuhan janjikan dipenuhi dan orang Israel mendapatkannya. Ini kontras dengan orang-orang yang harus mati di padang gurun karena mereka tidak percaya janji Tuhan. Tuhan suruh mereka masuk, mereka bilang tidak, kami tidak mau, kami akan mati. Anak-anak kami akan ditawan dan lain sebagainya. Tuhan bilang, oke, kalau kalian tidak mau, kalian mati di padang gurun saja. Tapi bagi generasi yang mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menggenapi semua janjinya kepada mereka. Intinya adalah percaya kepada Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, mungkin dari banyak pasal-pasal yang beberapa pasal terakhir ini, ada sebagian orang menganggap ini membosankan. Ini membosankan. Saya tidak peduli dengan nama-nama kota ini dan lain sebagainya. Sebenarnya ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita tarik yang sudah kita bahas sepanjang ini. Namun kalau misalnya Anda melupakan semua itu pun, ada satu hal yang sangat penting Anda tidak boleh lupa, yaitu bahwa semua ini dicatatkan sebagai penggenapan atas janji Tuhan. Dan membuktikan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Baiklah kita yang di abad 21 ini juga berjalan dengan penuh iman kepada Tuhan, dengan penuh percaya kepadanya dalam apapun situasi kita. Mungkin ada yang sedang menghadapi masalah, mungkin ada yang sedang menghadapi kesulitan, mungkin ada yang menghadapi masalah kesehatan, ada yang menghadapi pandemi. Saya merekam ini sedang pandemi, saudara. Saya tidak tahu Anda mendengar ini pandemi masih ada atau tidak. Ada yang menghadapi masalah kesehatan, ada yang menghadapi masalah macam-macam. Jangan meninggalkan Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Tentu ini berlaku hanya kalau Anda sudah berada dalam Yesus Kristus. Kalau Anda sudah diselamatkan, Anda sudah lahir baru. Kalau Anda belum, maka saudara, Anda masih di luar janji-janji Tuhan. Anda perlu pertama untuk lari kepada Tuhan Yesus. Bertobat dan percaya kepadanya. Tapi kalau Anda sudah berada dalam Yesus, maka di dalam Yesus Kristus semua janji-janji Allah adalah ya dan amin. Dan kita bisa berpegang kepada janji-janji itu. Janji bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita. Janji bahwa Dia tidak pernah akan meninggalkan kita, bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Janji bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga, dan kita harus menghidupi hidup ini, menjalani hidup ini dengan penuh percaya kepada janji Tuhan. Dan kita membuat keputusan-keputusan kita. Kita membuat decision. Kita mengambil langkah-langkah kita sesuai dengan iman itu. Bahwa ya, saya mau hidup untuk memuliakan Tuhan yang telah menebus saya hidup ini bagi Dia, dan saya hidup untuk kekekalan, bukan hanya untuk sekarang ini. Sungguh betapa indah janji-janji Tuhan. Dia membuktikannya bagi Israel, dan Dia akan membuktikannya bagi kita semua yang percaya kepadanya. Jangan pernah lupakan itu, dan saya mengakhiri renungan kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Jehovah. Engkau adalah yang berpegang kepada perjanjian-perjanjian-Mu. Engkau membuktikan bahwa kepada orang Israel Engkau menggenapi semuanya. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah berbohong, dan Engkau pun menepati janji-janji-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, puji Tuhan. Dan sampai bertemu di sesi selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus Mutiara Kebenaran bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao. Pegang terus janji Tuhan. Pelajari terus kebenaran firman Tuhan. Maranatha.